wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Syamsa dengan NIM 8603002228. Prodi S1 BGSD UPJJ UT Palembang. Di sini saya akan menjelaskan makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Makna pilar. Pilar adalah dasar atau tiang penyangga yang menopang berdirinya suatu sistem pendidikan agar kokoh, terarah, dan tidak runtuh. Yang artinya, pilar adalah fondasi dan aturan utama yang dijadikan pegangan supaya sistem pendidikan tetap kuat, arahnya jelas, tidak berantakan, dan tidak kehilangan tujuannya. Kemudian ada yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ing ngarso sung tolodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Prinsip Ki Hajar Dewantara ing ngarso sung tolodo, di depan memberi contoh, yang artinya guru atau pemimpin harus berada di depan dan menjadi teladan yang baik, karena apa yang dilakukan akan ditiru oleh siswanya. Kemudian ada ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat atau kemauan, yang artinya dalam tengah-tengah murid, guru harus bisa membangkitkan semangat, keinginan, dan kemauan belajar mereka agar aktif dan terus berusaha. Kemudian ada tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan atau dukungan, yang artinya berada di belakang untuk memberi semangat, dukungan, dan dorongan agar murid berani maju, berkembang, dan terus percaya diri. Lanjut, nomor 3. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Relevansi dan tantangan era digital. Relevansi tetap sangat relevan. Guru harus jadi teladan dalam bermedia digital, membangun semangat belajar mandiri, dan mendukung pengembangan potensi siswa lewat teknologi. Tantangannya, dalam pembelajaran daring, sulit memberi contoh langsung dan membangun semangat jika interaksi terbatas. Artinya, dalam pembelajaran lewat jaringan online, guru itu sulit untuk langsung menunjukkan perilaku, sikap, atau cara mengajarkan suatu secara nyata di depan siswa seperti di kelas biasa. Selain itu, semangat antusiasme siswa sulit tumbuh karena pertemuan dan komunikasi hanya lewat layar, sehingga rasa kebersamaan dan dorongan semangat jadi berkurang. Kemudian ada literasi digital. Guru harus lebih paham teknologi agar bisa memberi teladan yang benar, yang artinya di zaman sekarang guru wajib menguasai dan memahami teknologi dengan baik. Kalau guru sendiri paham dan bisa mengembangkan teknologi secara tepat, bijak, dan aman, maka ia sudah memberi contoh atau teladan yang benar bagi siswanya dalam menggunakan dunia digital. Sebaliknya, kalau guru kurang paham, sulit bagi siswa untuk meniru atau mengikuti arahannya. Kemudian ada karakter siswa. Banyak informasi yang tidak terfilter. Peran guru mengarahkan jadi lebih berat, yang artinya di era digital, siswa dengan mudah mendapatkan banyak sekali informasi dari internet, tapi isinya itu kan beragam. Ada yang benar, salah, baik maupun buruk, dan tidak ada penyaringan otomatis. Karena itu, tugas dan tanggung jawab guru sebagai guru itu menjadi lebih berat, yaitu harus bekerja lebih keras untuk membimbing dan memilah, mengarahkan siswa agar mereka yang
bisa mendapatkan mana informasi yang benar, bermanfaat, dan aman. Peran guru berubah dari pengajar menjadi tunggal pembimbing atau fasilitator, yang artinya guru itu dulu dianggap satu-satunya sumber ilmu yang memberi materi. Sekarang karena informasi mudah didapatkan, tugas guru menjadi berubah, bukan lagi sekedar memberitahu, tapi lebih banyak membimbing, mengarahkan, dan memudahkan siswa belajar sendiri. Guru bertugas menuntun siswa mencari, memilah, dan memahami ilmu yang benar, serta tetap memberi contoh teladan dalam sikap dan cara berpikir. Kemudian, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Prinsip ini adalah pilar yang menjawab persoalan pendidikan nasional dengan menyeimbangkan kemajuan teknologi dan pembentukan karakter. Tanpa nilai teladan, semangat, dan dukungan, teknologi hanya jadi alat tanpa arah. Sedangkan prinsip ini menjadikan pendidikan atau manusiawi dan bermutu. Yang artinya, prinsip kepemimpinan dan pengajaran ala Ki Hajar Dewantara menjadi dasar utama untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia saat ini. Prinsip ini menyeimbangkan dua hal penting, kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat dan pembentukan karakter serta budi pekerti. Tanpa adanya nilai teladan dari guru, semangat belajar, dan bimbingan yang baik, teknologi canggih hanyalah alat kosong yang tidak memiliki tujuan atau arah yang benar. Namun dengan menerapkan prinsip ini, pendidikan tidak hanya soal kecerdasan, tapi penguasaan soal alat, tetapi tetap menjaga sisi kemanusiaan, kebaikan, dan kualitas yang sesungguhnya. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih.